Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ragam kelompok sosial dalam masyarakat. Yaitu ada dua. Yang pertama adalah ragam kelompok sosial teratur dan yang kedua adalah kelompok sosial yang tidak teratur. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kelompok sosial teratur, di mana kelompok ini memiliki interaksi yang sangat intensif dan berlangsung secara lama. Kelompok teratur ini dibagi beberapa macam kelompok loh. Yang pertama adalah kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang memiliki jumlahnya sangat sedikit, akan tetapi hubungan antar anggotanya sangat erat loh. Contohnya saja seperti keluarga. Sedangkan kelompok sekunder adalah sebaliknya. Kelompoknya terdiri dari banyak orang dan memiliki sifat yang tidak akrab. Contohnya saja seperti organisasi buruh. Bentuk kelompok sosial teratur yang kedua adalah kelompok formal dan informal. Kalau kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai aturan-aturan yang jelas yang diciptakan oleh setiap anggotanya untuk mengatur hubungan mereka. Contohnya saja seperti kalian loh sebagai siswa-siswi SMA Negeri 2 Kalianda. Sedangkan kelompok informal adalah sebaliknya. Kelompok informal ini tidak memiliki struktur anggota yang jelas. Contohnya saja seperti kalian di lingkungan loh memiliki komunitas misalnya pecinta reptil atau komunitas YouTuber dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bentuk kelompok sosial yang teratur yang ketiga, yaitu kelompok membership dan reference group. Kelompok membership dikatakan sebagai kelompok anggota, artinya dia menjadi bagian dari anggota. Contohnya saja kalian sebagai anggota pramuka. Sedangkan reference group dikatakan sebagai kelompok acuan. Artinya membership dengan reference ini saling berkaitan loh. Misalnya saja seperti tadi, membership adalah kalian sebagai anggota pramuka. Nah, referensinya adalah kalian berasal dari kelas mana. Misalnya saja Andi dari kelas 11 IPS 2 menjadi anggota pramuka. Kelas 11 IPS 2 ini menjadi kelompok acuan dalam diri kalian. Istilah membership dan reference group itu dikenalkan pertama kali oleh pakar sosiologi kita yaitu Robert K. Merton pada tahun 1981. Nah, selanjutnya kita beranjak ke kelompok yang keempat, yaitu kelompok in-group dan out-group. Nah, ketika kita membicarakan kelompok in-group, itu berarti kita membicarakan kelompok pada diri kita, yaitu kelompok saya, kelompok aku. Nah, kelompok aku, kelompok saya dikatakan sebagai kelompok in-group. Sedangkan kalau kelompok out-group dikatakan sebagai kelompok kalian atau kelompok kamu. Selanjutnya kita beranjak ke kelompok teratur yang kelima, yaitu kelompok volunteer dan okupasional. Kelompok volunteer dikatakan sebagai kelompok sukarelawan, contohnya saja seperti FPI. Sedangkan kelompok okupasional itu terbentuk karena mereka memiliki pekerjaan yang sejenis, contohnya saja seperti saya, guru yang tergabung dalam PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Selanjutnya adalah bentuk kelompok sosial yang teratur yang keenam, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft itu dikenal dengan namanya paguyuban, sedangkan Gesellschaft dapat dikenal dengan namanya patembayan. Nah, Gemeinschaft di sini adalah kelompok sosial yang merupakan keanggotaannya sangat kekal dan abadi, artinya memiliki ikatan yang sangat murni. Di sini Ferdinand Tönnies membagi Gemeinschaft menjadi 3 tipe, yaitu Gemeinschaft by blood, ikatan darah, contohnya keluarga. Yang kedua, Gemeinschaft by pledge, ikatan tempat tinggal seperti tetangga. Dan yang ketiga adalah Gemeinschaft of mind, artinya adalah yang memiliki pemikiran yang sama dan ilmu yang sama. Contohnya saja misalnya saya terikat dengan ikatan guru sosiologi. Sedangkan Gesellschaft itu adalah lawan kata dari Gemeinschaft. Gesellschaft sering dikenal dengan namanya patembayan. Artinya hubungan keanggotaan mereka tidak begitu akrab dan memiliki sebuah kepentingan. Contohnya saja seorang dokter yang memiliki profesi dokter akan tergabung dengan Ikatan Dokter Indonesia karena memiliki kepentingan yang sama. Nah, selanjutnya kita ke yang terakhir ya, yaitu ragam kelompok sosial yang tidak teratur. Ragam kelompok sosial yang tidak teratur ini dibagi jadi 3 bagian loh kelompok, yaitu kerumunan, massa, dan publik. Kerumunan adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat akan tetapi tidak memiliki hubungan yang tetap. Contohnya saja seperti kerumunan orang yang sedang melihat kecelakaan.
Bentuk yang kedua adalah publik. Publik adalah individu yang tidak berkumpul secara fisik, akan tetapi interaksinya terjalin dan terpusat melalui media elektronik. Contohnya saja seperti media massa, surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain. Bentuk yang ketiga adalah massa. Pernah gak kalian melihat orang lagi berdemo? Nah, dalam semua orang berdemo itu dikatakan sebagai massa. Untuk membedakan antara kerumunan, publik, dan massa itu terletak antara tempat dan rentang waktu. Dapat kita simpulkan untuk pelajaran kita hari ini tentang ragam kelompok sosial, yaitu kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Kelompok sosial teratur itu ada 6 bentuk. Yang pertama adalah primer dan sekunder, yang kedua adalah formal dan informal, yang ketiga adalah in-group dan out-group, yang keempat adalah polluter dan okupasional, yang kelima adalah membership dan reference group, dan yang terakhir adalah Gemeinschaft dan Gesellschaft. Sedangkan kelompok sosial yang tidak teratur ada 3 bentuk, yaitu kerumunan, massa, dan publik. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.